Dan pas kami ambil frozen food, sekilas aku kayak ngelihat ada tangan di dasarnya. Tapi aku cuek aja awalnya. Lama-lama kok kayak ada yang aneh ya. Pas ku ambil itu frozen food, aku angkat. Kagetlah aku. Tiba-tiba aku lihat ada muka dan matanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Selamat datang kembali di podcast Malam Kliwon episode 594. Selamat pagi, siang, sore, malam teman Kliwon dimanapun Anda berada. Sehat selalu dan murah rezekinya. Amin. 6 episode lagi kita akan menghadapi salah satu checkpoint terbesar di podcast Malam Kliwon, yaitu episode 600. 600 episode bro. Damn bro. Bentar lagi 1000. Damn bro. Buat teman Kliwon nih, jangan lupa kepoin Pasar Malam Kliwon. Itu Silakan langsung klik link yang ada di deskripsi. Iya man. Oke, cerita hari ini dari mana bro? Dari sebuah cerita. Mana nih cerita gue? Assalamualaikum Gibran, mana Bran? Search saya search. Oh iya bener, ini dia. Chat dia yang numpuk, gue yang kena. Nah, ini ada satu hal yang menarik karena sepertinya ini adalah kali pertama kami membacakan makhluk yang biasa disebut celuluk di masyarakat Bali. Om Swastiastu, beli bimo dan beli danu. Iya boleh. Boleh. Kenalin nama gue Bi. Oke, nama panggilan mungkin ya, Bi ya. Gue mau ceritain pengalaman mistis pacar gue beserta saudaranya di salah satu bangunan coffee shop di daerah Renon, Denpasar. Semua nama yang ada di cerita ini adalah samaran. Pacar gue Deva, kakak pacar gue Dio, adik pacar gue Yodi, dan ada satu teman mereka, Dwi. Kejadian ini terjadi sekitar bulan September 2021. Jadi ceritanya, mereka berempat tuh mau buka usaha coffee shop, yang mana pada saat itu masih dalam proses pembangunan. Kira-kira baru 80% lah. Otomatis mereka bakal sering bolak-balik proyek untuk memantau, karena kebetulan pacar gue dan kakaknya adalah anak teknik. Berhubung pada saat itu mereka bosen di rumah, mereka mutusin buat nyantai di proyek sampai sekitar pukul 12 malam. Saat tengah asik ngobrol, tiba-tiba Dio nyium bau bangkai yang nyengat banget. Dio noleh ke yang lain dan bilang, ini langsung gue translate ke bahasa Indonesia aja karena mereka ngobrolnya dalam bahasa Bali sehari-harinya. Intinya, aduh, bau bangke. Kalian nyium gak? Mereka saling toleh di situ. Ternyata Dwi juga nyium. Sedangkan yang lain gak nyium bau apa-apa. Mereka pun mulai gak enak perasaannya karena nyium bukan cuma satu orang aja nih. Akhirnya Dio nanya ke Yodi, Di, udah ngaturin rarapan belum? Jadi yang seperti kita tahu, umat Hindu di Bali selalu mengaturkan semacam sajen, yakni canang berisi rarapan. Rarapan itu bisa berupa permen, jajan, ataupun rokok. Kita persembahin itu agar Tuhan selalu melindungi kita dan penunggu di tempat yang kita tinggalin juga gak ganggu. Yodi memang bertugas untuk mengaturkan canang dan rarapan setiap hari. Ternyata hari itu Yodi lupa dan dia buru-buru mengaturkan canang beserta rarapan saat itu juga. Tepat setelah itu, hawa di sana malah semakin gak enak dan mereka mutusin buat cepet-cepet pulang. Awalnya mereka pikir mungkin penghuni di sana marah karena mereka telat mengaturkan rarapan dan masih beraktivitas sampai malam. Tapi mereka salah. Kejadian seramnya justru baru dimulai di sini.
Jadi waktu pulang, Dio, Deva, dan Dwi naik mobil, dan yang jadi sopir adalah Deva. Mobil yang mereka bawa itu mobil bak terbuka buat bawa barang, semacam kayak mobil pick up gitu. Sedangkan si Yodi bawa motor sendiri. Kira-kira baru beberapa meter dari coffee shop itu, di salah satu persimpangan, Deva kehilangan fokus dan semacam gak sadar. Menurut kesaksian Dio dan Dwi, selama perjalanan Deva terus-terusan ngeliat ke arah spion tengah, yang otomatis ngarah ke bagian belakang mobil, seakan ada sesuatu yang menarik perhatiannya. Dia kayak bengong gitu. Deva diam mematung tapi dengan posisi kaki masih nginjek gas yang lumayan ngebut. Sadar ada yang aneh dengan Deva, Dio dan Dwi buru-buru nyadarin Deva dengan cara nempok pundaknya, karena Deva sama sekali gak ngeliat ke arah jalan. Dan kalau telat sedikit, mungkin aja udah terjadi kecelakaan. Menurut pengakuan Deva, dia gak ngerasa apa-apa, cuma kayak ngeblank aja gitu dan bengong lihat ke spion tengah. Oke, sampai di sana keadaan baik-baik saja walau mereka masih merinding. Tiba-tiba, ketika udah setengah perjalanan menuju rumah, bau bangkai itu tercium lagi. Kali ini bukan cuma Dio dan Dwi yang nyium, tapi Deva juga. Dan gak lama setelah itu tiba-tiba Dio dan Deva ngerasa aneh di badan mereka. Dilanjutkan dengan ngerasain suasana yang sedih banget. Mereka tahu kalau ada makhluk yang ngikutin mereka dan mencoba masuk ke badan mereka. Dio masih bisa nahan, sedangkan Deva mulai terbawa suasana sedihnya. Untungnya, Deva masih bisa nahan agar badannya gak dirasukin seutuhnya. Deva buru-buru pinggirin mobil dan berhenti untuk tukar posisi dengan Dio yang selanjutnya mengemudi mobil itu. Dio dan Deva ini sebenarnya peka dengan hal-hal yang mistis. Tapi Dio termasuk orang yang pemberani dan gak takut sama mereka dalam tanda kutip. Dio langsung tancap gas, dan tanpa diduga oleh yang lain, Dio bawa mobil mereka masuk ke area, izin nih bacanya setra atau setra nih, kuburan umat Hindu. Di sana, Dio yang sudah kesel banget akhirnya ngeluarin rokok dari saku celananya, dinyalain dan dibuang ke tengah halaman kuburan sambil bilang, "Maumu apa sih ngikutin kami? Tuh ambil, jangan ikut lagi." Wah, dengan kata makian nih, bangs gitu. Setelah itu bau bangkai itu mulai hilang dan mereka pun pulang dengan perasaan yang masih campur aduk. Waktu sampai di rumah, Dio dan Deva nanya ke Yodi apakah selama perjalanan dia ada diganggu oleh mereka. Anehnya Yodi bilang dia gak mendapat gangguan sama sekali, meskipun dia naik motor sendirian. Bahkan dia sampai bisa ngebut di jalan. Ngerasa aneh dengan kejadian itu, akhirnya Dio mutusin buat nanya ke salah satu kuli di proyek mereka. Sebut saja Mas Yo. Mas Yo ini bisa dibilang mampu berkomunikasi dengan makhluk halus dan juga termasuk orang pintar. Mas Yo menjelaskan kalau makhluk yang ngikutin mereka adalah celuluk. Teman Kliwon bisa search di Google. Celuluk ini katanya sih kiriman dari orang yang iri atau pesaing bisnis mereka, dan emang berniat untuk mencelakai mereka. Tapi astungkara, mereka masih diberi keselamatan oleh Tuhan. Mereka gak mau cari tahu lebih jauh tentang siapa yang ngirim itu karena takutnya menimbulkan dendam juga. Ya semoga orang itu bisa segera disadarkan. Oh ya, katanya lagi sih makhluk halus itu bisa nunjukin 3 aroma. Yang pertama, bau melati, artinya mereka mau ngasih tahu kalau mereka ada. Yang kedua, bau darah, artinya mereka mau nampakin diri. Dan yang terakhir, bau bangke, artinya mereka mau ganggu. Ya, si B ini bilang, correct me if I'm wrong, kalau itu benar. Udah terbukti kalau celuluk yang ngikutin mereka itu ngeluarin bau bangkai dan emang berniat ganggu, bahkan nyelakain. Jadi pesan gue hati-hati ya kalau nyium-nyium bau itu, terutama yang ketiga. Sekian cerita dari gue, maaf kalau ceritanya belibet karena gue baru pertama kali nulis cerita begini. Dan makasih kalau udah dibacain, sukses terus buat PMK. Om Santi Om. Terima kasih untuk B ya. Ada satu statement menarik ya berarti ya dari dia. Ada
ciri khas dari makhluk halus. Ketika dia muncul tuh ada 3 aroma yang bisa ditimbulkan. Ya. Yang pertama, bau melati. Itu tandanya dia mau nunjukin dirinya. Bukan. Nunjukin keberadaannya. Yang kedua, Bau darah. Anyir. Itu berarti dia pengen muncul. Nampak. Nah, yang ketiga, bau bangke. Mau Itu nyelakain dia lah. pengen nyelakain. Atau ganggu. Gue baru dengar ini ya. Meskipun tanda-tanda kemunculan tadi tuh memang sering kita bahas ya. Bau anyir, bau bunga, atau bau bangke gitu kan. Selalu 3 Ya. itu kan. Ya, betul. Yang lain jarang lah, kayak bau ubi atau bau singkong, bau kentang. Oh, bau kentang. Gue dengernya tatang. Bau tatang. Bau tatang perengus biasa itu. Bau tatang Bau gimana? tatang Bau tatang. Bau tatang gimana, Bro? Lucu banget ya. Ya kayak besi gitu lah baunya. Bau tatang nih. Jadi sebuah aromatik. Iya. Kan masing-masing di kepala punya bayangan sendiri bau tatang kayak apa. This is rose. Cinnamon. Tatang ya, tatang. Tatang ya. Langsung jomplang ya. Tatang ya. Dari rose cinnamon tatang. Jadi sebuah jalur bau. Ya karena kita sebagai orang awam menganggapnya ketika ada 3 bau itu ya, salah satunya iya itu makhluk halus mau ganggu kita gitu kan. Mau nunjukin ada setan nih gitu. Pasti mau ganggu gitu. Jangan ganggu kan begitu refleksnya kita. Kita nggak ngapa-ngapain di sini. Tolong jangan ganggu. Tapi ini diklasterisasi nih. Iya, diklasterin. Gitu. Ada yang cuma mau nunjukin gua ada loh gitu. Mungkin pas kita di Mall Serpong itu tiba-tiba wangi kembang kan pas kita di eskalator tuh. Ya. Wangi banget itu. Menunjukkan eksistensi. Iya, ada gue nih. Sampai atas, dencil ketempel. Bang, megang kamera bang. Megang kamera bang. Bang, megang kamera bang. Minta diganti pemain. Iya. Tapi Baru menit waduh. 20. Jadi gini teman Kliwon. Ya kalau pernah ngelihat ada penelusuran malam Kliwon, nanti di search saja. Ya PMK sebegitunya lah. Maksudnya kayak kita tuh baru sadar belum beberapa lama ini ya, kayak sebenarnya kalau waktu itu Dencil dibiarin mungkin viewsnya akan gede gitu. Iya kan? Iya. Benar kan? Kita segitunya nggak mau ngorbanin temen demi views. Nah, Padahal mah kita juga takut. itu satu. Kedua, ini kalau Dencil ngereok, wah 1 juta views dapat ini. Nah makanya kan. Cuma kan, wah anak pamulang pak, kasihan banget itu. Orang Bener. punya anak istri. Ya sebenarnya nggak apa-apa juga. Tinggal nanti kan Cil, dari video ini kita dapat 10 juta. Gitu. Iya. Apa? Kalau gue lari-lari. Gue iket. Enggak ya Pak. Kalau itu mah kita kan juga tahu. At least lu kita bekap aja yang penting. Atau kalau enggak kita biarin lah, kita nggak bisa kontrol itu ya. Iya. Kalau Dencil mau lari gitu, Iya. terserah. Kita tidak seteguh cilik itulah. Teguh cilik. Iya gitu. Asli, Jadi cuy, iya cuy. di klasterisasi gini. Jadi kan tadi Kak Bi ini bilang hati-hati kalau ketemu bau itu. Maksudnya kalian pilih aja. Nah, apakah mungkin ya, apakah ini di kepercayaan umat Hindu mungkin mohon izin, atau di masyarakat Bali gitu. Nah, yang satu nih nggak ada nih. Kalau tadi kan berarti ada artinya. Kalau bau jas hujan gimana? Wow. Artinya harus mandi berarti. Lama di jok lah gitu. Buat yang naik motor pasti tahu tuh baunya tuh. Bau jas hujan. Jas hujan lama di jok. Ya, bau gendut. Wow. Kayak nama jualan makanan. Pandut itu. Oh, Pak Dendut itu loh. Pandendut. Di Transito ada Bu Gendut, nasi uduk. Oh, striker dia. Gendut Doni. Nomor 22. Tapi tetaplah MVP-nya bau tatang. Lucu nih. Kita akan banyak keluarin 2 kata lucu nih. Bau tatang. Mulut tuh bau tatang. Lucu. Nama dah. Oke. Iya. Terima Celuluk kasih ya, Bi ya. Tadi sosoknya celuluk ya. Celuluk. Gue tuh pas pertama kali baca judulnya gue kira
kayak burung yang keak-keak itu kan kayak burung celuluk ya kan kayak. Celepuk. Oh itu celepuk ya? Iya, celepuk. Oh iya celepuk. Iya, dan yang menarik lagi, hantu yang dari Bali atau sosok astral dari Bali tuh selalu punya taring ya. Mau rangde, mau celuluk, atau yang lain gitu ya. Apa leak gitu. Pasti ciri fisiknya sama gitu. Betul, cukup respect sih karena mereka punya identitas sendiri. Iya. Jadi kemana-mana tuh bawa sebuah ciri khas gitu kan. Kayak lo kalau ketemu kayak gitu, wah nih kayak di balik nih hantu Bali gitu. Jadi taring gitu. Local coolness nih, unik. Ini ada yang dijual 250.000. Kita akan beli abis ini. Apa? Topeng celuluk. Oh ada yang jual ya? Ada yang jual pak. Kita pajang gimana? Wah ini. Sama orang begini ya. Iya ntar dapat nih dia. Mau nggak? Mau nggak? Ada orang begini. Ada Itu dapat orangnya. udah pakai topeng dia. Udah. Apa dianya ini ya? Ternyata interview pengrajin ya sebenarnya. Kok Gibran anjing itu pengrajin. Artikel. Bukan menunjukkan hasil karyanya ya. Oke, Iya. lanjut ya. Thank you ya. Kak Bli. Bi. Siapa ya? Bi. Bi. Sorry. Oh sorry. Apa ya? Nah ini ada yang menarik nih. Jadi akhirnya gue menemukan kalau totemnya di sini adalah rokok. Jadi waktu gue syuting di Danau Batur waktu itu, ketika apa menyebutnya kuncennya lah ya, kalau di sini menyebutnya kuncennya, paham kalau ini ada sesuatu yang nggak beres, yang diminta ke kru rokok, karena dia nggak ngerokok, gitu. Mas tolong kasih saya 3 rokok, gitu. Terus dibakarin gitu. Dibakarin taruh, yang satu dibuang, Kalau yang satu tadi kan, dibawa. yang tadi dilempar ke kuburan. Kuburan. Iya nih jadi sebuah Alat damai. Nah benar juga. Iya kan? Makanya kita Iya. kenal istilah uang rokok. Oh iya benar. Di Jin juga gitu. Cabut lu. Enggak gitu. Apa? Gitu. Celuluk tapi gitu ya. Heeh. Dan berarti sama ya secara culture ya. Tempat gue. Nah, orang rokok dulu dong. Betul. Gimana nih? Oke, cerita berikutnya di episode malam hari ini. Halo Bang Bimo dan Bang Danu. Halo juga buat para teman Kliwon dimanapun Anda berada. Semoga sehat selalu. Sebelumnya maaf, ini semua nama tempat dan nama itu saya samarin. Soalnya ada bagian yang mungkin bisa sensitif. Makasih ya Bang, PMK udah nemenin aku pas waktu kerja. Siap. Panggil aja nama saya Tom. Ini nama samaran. Saya dari kota pendidikan di Jawa Timur. Dan kejadian yang akan saya ceritakan ini saya alami pada saat saya dan teman-teman masih duduk di bangku SMP 2013-2015 kalau nggak salah. Pokoknya antara itu. Jadi saya dan teman-teman saya tuh suka ngeksplor tempat-tempat kayak bangunan kosong yang mungkin bisa buat ditempatin buat sekedar nongkrong, atau kami bisa bilangnya tuh markas. Base camp lah. Iya, dulu ada eranya nih ya. Kita anak-anak sekolah tuh suka nyari tempat kosong buat jadi markas ya. Bener, Cross Zero. Ya tempat gitu-gitu kadang biasanya buat teman-teman ngerokok sembunyi-sembunyi. Kejadian ini bermula waktu saya dan teman saya mau pergi ke warnet pada hari libur sekolah. Ya jalan seperti biasa, lewat jalan besar, banyak ruko, rumah-rumah besar. Pokoknya pinggir jalan gede deh. Jadi sebelum ke warnetnya, kami harus ngelewatin tempat karaoke yang baru tutup. Dan seperti ditinggal gitu aja. Karaoke-nya nih terkenal nih, logonya ada gambar burung. Tapi udah kayak ditutup seng-seng gitu, jadi gak kelihatan banget lah dari luar. Tapi nutupnya gak mepet sama gedungnya. Jadi masih ada sisa lahan di dalamnya. Waktu itu salah satu dari kami ada yang bilang, wah mungkin bisa nih dibuat markas, ambil gak? Singkatnya teman-teman pada setuju dan kami datengin tempat itu di kemudian hari. Awalnya kami cek dulu apakah ada yang jaga, apakah ada yang sering ngunjungin. Mungkin sekitar semingguan lah kalau gak salah, buat memastikan ini aman atau enggak. Ketika dirasa sudah aman, kami coba eksplor tuh tempat. Jadi tempat ini tuh dulunya tempat karaoke yang besar sekali dan ramai. Bangunannya ada 4 lantai.
Lantai 1 ada lobby, room karaoke, dan kitchen. Lantai 2 kami harus keluar dulu untuk bisa naik nih ke situ. Karena posisi tangga ada di sebelah selatan gedung. Di lantai 2 tuh ada bar, biliar, ada panggung kecil, dan ada akses tangga ke lantai 3 dan 4. Untuk lantai 3 itu ruangan-ruangan, kamar tidur, dan lantai 4 adalah rooftop. Toiletnya, semua lantai tuh ada toiletnya, tapi kami nggak explore karena semuanya tuh digembok. Ternyata sesuai dugaan kami, listrik masih bisa dinyalain. Keran-keran air yang di luar juga masih ngalir. Dan di dalam tuh masih ada banyak barangnya. Dari TV, sound, souvenir, mikrofon, meja biliar. Wah, pokoknya semuanya deh. Masih ada tuh. Semua masih komplit. Bahkan frozen food di kitchen masih ada. Dan tanggal expirednya masih layak dikonsumsi, kecuali minuman. Oh iya, kalau penasaran dari mana kami masuk, jadi sebenarnya ada celah dikit tuh di sengnya. Kalau kami dorong pojok bawahnya, ntar sengnya kebuka tuh buat masuk. Ya cukup lah buat bocah-bocah SMP. Awalnya semua berjalan lancar. Kami nongkrong di rooftop, ala-ala sok nyanyi-nyanyi di ruang karaoke padahal gak ada lagunya. Ada yang explore lebih lanjut. Pulangnya, kita ambil tuh semua barang. TV, sound, bola biliar, sticknya. Kami bawanya ya los-los aja bang. Soalnya mana mungkin ya bocah-bocah nyolong TV. Kalau ditanyain orang tua kan dapat dari mana? Iya. Kami jawab dari teman, katanya mau beli baru. Pokoknya santai aja lah. Berhari-hari kami sering main ke situ. Kalau ke sana rame-rame, sekitar 12 orangan. Karena tempatnya segede gitu. Nah, kami biasanya tuh bagi jadi masing-masing tim nih kalau main. Ada yang di lantai 1, ada yang di lantai 2, dan ada yang di lantai 4. Kemudian kami kumpul di lantai 2. Lantai 3 jarang didatengin, soalnya horor banget, udah kayak lorong-lorong gitu. Di lantai 1 tuh ada Bakri, Jeffrey, sama Rusdi yang sukanya nge-explore dan ngambil frozen food. Lantai 2 ada saya dan beberapa teman saya. Hari itu kami cuma nongkrong di lantai 1 dan 2. Kami nongkrong dari jam 10 pagi sampai jam 2 siang. Biasanya Bakri, Jeffrey, dan Rusdi tuh gak lama-lama kalau nge-explore. Nah kali ini mungkin yang di lantai 2 nungguin mereka hampir 1 jam. Jadi kami yang di lantai 2 posisinya di bar. Dan barnya tuh ngadep ke arah tangga lantai 3. Semuanya lagi asik bercanda. Tiba-tiba dari atas tangga lantai 3 ada mobil mainan remote gitu yang turun dengan smooth. Seperti ada yang mainin. Lo tau kan anak kecil kalau bawa mainan mobil-mobilan tuh sambil turun tangga pasti kan kayak halus gitu ya. Dan bunyinya mobil mainan tuh kayak ngik gitu, sambil nurunin anak tangga satu persatu. Kami pun akhirnya terpaku sama hal tersebut. Nge-freeze sebentar dan lari tuh kocar-kacir. Kami lari dan keluar. Pas di luar ternyata udah ada Bakri, Jeffrey, dan Rusdi. Yang aneh adalah mereka seperti ketakutan dan tergesa-gesa pengen pulang gitu. Apalagi si Jeffrey, mukanya pucet banget. Di perjalanan pulang, salah satu temen yang di lantai 2 ada yang nanya ke Bakri, "Bak, kamu kok tiba-tiba udah keluar sih? Gak ke atas?" "Lah, kalian aja malah turun semua." Kemudian temanku jawab, "Iya Bak, janco emang. Kami semua diliatin tadi. Masa iya ada mobil mainan kayak dimainin gitu? Turun tangga step by step. Logikanya kan kalau kena angin turunnya random ya. Gak halus gitu nurunin tangga satu persatu. Tapi kamu sama Jeffrey dan Rusdi kok tiba-tiba di luar?" Si Bakri bilang, "Coba tuh tanya Rusdi atau Jeffrey." Tiba-tiba si Jeffrey nyaut dan bilang dengan nada seperti mau nangis. Deg-degan gitu dia. Dan dia cerita, "Jadi kami tadi ke kitchen. Kayak biasanya kami explore dan tujuan akhir adalah kitchen nih, sekalian ngambil frozen food. Dan pas kami ambil frozen food, sekilas aku kayak ngelihat ada tangan di dasarnya. Tapi aku cuek aja awalnya.
lama-lama kok kayak ada yang aneh ya. Pas ku ambil itu frozen food, aku angkat, kaget lah aku. Tiba-tiba aku lihat ada muka dan matanya. Pas banget ngelihat mataku. Kami bertiga langsung kaget dan lari keluar deh pokoknya. Pas di luar langsung disusul deh sama kalian. Kemudian Jeffrey bilang katanya dia juga lihat bagian badan. Dan si Bakri ngelihat bagian kaki sampai paha. Kami menyimpulkan bahwa itu adalah mayat. Kami pun akhirnya tutup mulut soal hal ini dan tidak menceritakan kepada orang lain. Karena mungkin kami bisa dibilang mencuri, karena kami juga ambil barang dari gudang itu. Sampai sekarang kami nggak tahu itu emang beneran mayat atau bukan mayat. Wah, ini kalau nggak keungkap ekstrim juga ini. Sejak saat itu kami udah nggak pernah ke situ lagi karena hal tersebut tuh. Sekarang bangunannya udah dirobohkan akhir tahun lalu. Dan sekarang nih di tahun 2022 cerita ini dikirim, udah jadi gedung baru lagi, yaitu gedung toko tekstil. Udah itu aja cluenya deh. Oke Bang Bimo, Bang Danu, sekian dulu cerita saya. Ada cerita lain tapi nanti aja lah aku nyusul. Makasih ya Bang udah dibacain. Maaf kalau berantakan. Penjilat, ayo maju PMK nomor 1. Gus, bikin los rewel. Kenapa ada gitunya sih? Lu goblok. Kenapa ada ngapain? Kenapa ada kunciannya begitu ya? Kenapa tiba-tiba bunga? Enggak, nadanya begitu kita standby. Emang dipersiapkan begitu kayak hansip kita. Kalau ada yang sedikit kencang kita mana Pak? Gitu. Ini paten ini. Tapi mayat potong ini enggak, jadi kan panjang. Gede. Iya, kulkasnya kan horizontal gede. Nah dia ujung sama ujung nih ceritanya. Iya, jadi kan berjejer tuh kita Bener. nih bertiga nih. Gua ngambil frozen, di bawah tuh kayak ada tangan. Akhirnya diangkat frozen foodnya, wah ada muka tuh. Nah, lu sama Gibran ngelihat paha sama kaki. Iya. Utuh gitu. Soalnya tadi gue mikirnya yang udah-udah kan begitu Pak. Potong-potong taruh di freezer. Itu dia. Nah sampai sekarang dia nggak tahu nih itu beneran mayat orang apa hantu apa penampakan gitu. Ya mudah-mudahan ya maksud gue kalau emang ini mayat beneran ya dari yang udah-udah gitu ya. Apresiasi juga lah untuk pihak kepolisian gitu yang biasanya dicor aja itu bisa keungkap gitu. Ya, apa mutilasi yang di mana yang dibuang tuh bisa keungkap gitu. Iya. Sekali maksudnya apalagi utuh nih, asumsinya utuh di frozen ya. Iya, meninggalkan jejak paling bener tuh memang dibakar, cuman kan sulit. Tulangnya juga nggak bisa kebakar biasanya. Gigi itu nggak bisa, ya gigi bisa, masih bisa di track dari DNA. Kalau memang bener ini adalah jenazah, mayat, gitu. Serem juga ya. Iya, masalahnya kan harusnya ketika ada kabar kayak gini ada ditemukan gitu ya sebelum dirobohkan nih gedung nih. Soalnya kulkasnya masih nyala bro. Itu kan berarti semacam ada pembiaran ya dari si pengelola. Kayak tahu gitu. Soalnya semua ditinggalkan secara utuh. Nah ini iya kan? Sebentar. TV, sound semua gitu. Sebentar, antara ditinggalkan atau itu tempat bukan sembarang tempat. Sebenarnya itu tempat masih aktif. Ya, kita nggak tahu kalau emang itu tempat buat nyimpen gitu, misalnya. Iya. Ya kita kan nggak tahu Pak. Tapi kan maksudnya tempat karaoke sebagai unit usaha itu udah nggak jalan. Iya, gitu. ya maksudnya dialihfungsikan untuk itu dan lo nggak setiap hari ke sana. Benar kalau misalnya, tapi kan ini dijadiin base camp nggak tahu juga. Ya lo nggak tahu kalau yang ke sono jam 2 malam. Iya. Kayak ada dunia lain yang kita nggak tahu nih. Iya. Sindikat apalah. Penjualan gitu. organ. Wah. Gitu. Yang underground banget. Iya. Di situ kantornya. Nah, benar. Gitu. Who knows kan? Anjir, serem banget ini. Pantesan dia nggak mau reveal identitas ya. Bocah SMP udah ngejarah. Mantep.
Itu nggak apa-apa. Nggak boleh. Nggak boleh. Punya Nggak pengalaman. boleh. Iya. Pengalaman Ngejarah nggak boleh. Ngerogoh boleh ngerogoh. Nah, saya kelas 6 SD ngerogoh tas. Padahal itu ya Allah, kalau misalnya benar-benar ya. Apa? Yang lu sesali apa? Apa? Tantenya. Iya. Itu kan. Tantenya cantik, royal sama kita. Padahal gue tuh turun juga selalu dikasih uang. Ya gitu. Bangsa ceban-ceban aja. Memang kufur nikmat begitu. Kita ngerogoh habis itu udah nggak pernah kontak lagi sama gue. Coba sekarang cari dah Nggak bisa lah. Dulu kan SMS di gua. Instagram. Mana tahu. Atau gue ini ya. Dulu siapa yang Kali pernah hot jadi? mom. Aha, Bukan hot mom. Siapa dulu yang saya joki 3-in-1 tahun berapa itu berarti? 2000 awal. 2000 awal. 90 90, bahkan. Waduh. Ngapain dia minggu pagi itu? Pertanyaan gue. Sekarang udah punya cucu nih. Benar. Gereja kali nggak tahu dah. Enggak, orang pakai olahraga. Oh, ke Senayan. Oh benar, orang mau Senayan. GBK. Abu sama Abu. Berdua doang sama yoga. Monyet Aladin. Bukan dong. Abu. Hitam sih. Goblok. Nggak ke situ maksud Oh, gua. lalu bilangnya monyet langsung. Lah kan monyet Aladin namanya Abu. Bener. Iya ya, bener gue rauk leh, bener. Udah, Lu enak banget. Ulah. Ya maling. tolol lagi. Ya, terima kasih teman Kliwon yang sudah menonton dan mendengarkan. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Dah. Dadah.